di sini di hari Selasa tanggal 23 Februari 2021. Nah, kita akan melanjutkan ke tema G, masih tema G, melanjutkan ke subtema 2 nah ya, tema 2. Kemarin kita sudah belajar di Zoom itu pembelajaran bahasa Indonesia tentang pidato ya. Nah, hari ini kita akan belajar melanjutkan subtema 2 tematik. Nah, di sini kita akan belajar PKN tentang penerapan nilai-nilai sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin bunyi sila ketiga kalian masih ingat ya, Nak ya? Bunyi-bunyi sila ketiga. Nah, di sini kan bunyi sila ketiga itu Persatuan Indonesia. Nah, Persatuan Indonesia dalam sila ketiga Pancasila ini mengandung makna suatu wujud kepaduan yang utuh dari berbagai aspek, ya, dari berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek ideologi, politik, sosial, ya, dan budaya. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga ada di buku kalian, itu halaman 42. Nah, di sini yang pertama, menempatkan rasa kesatuan dan persatuan, kepentingan serta keselamatan bangsa atas kepentingan diri maupun kepentingan golongan. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara di Indonesia. Kecintaan terhadap tanah air serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, ya. Nah, di sini ada beberapa peristiwa pada gambar ini, ya, gambarnya. Lihat, ayo semangat kerja bakti. Nah, manakah peristiwa yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila sila ketiga? Nah, di sini melaksanakan kerja bakti. Di sini apakah kamu baik-baik saja, Dek? Nah, di sini dia melihat ada orang yang terjatuh. Nah, di sini apa jawaban soal nomor 3? Nah, yang ini berarti dia tidak tahu saat ujian, dia tidak bisa dan dia bertanya ya sama temannya. Nah, itu termasuk sila ketiga tidak? Nah, di sini terima kasih sudah menolong ibu. Nah, yang mana yang termasuk peristiwa yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila sila ketiga? Yang pasti ini, Nak, gotong royong ini, kerja bakti ini itu termasuk peristiwa yang mencerminkan sila ketiga pada Pancasila, karena kerja bakti ya, mereka bersatu bergotong royong ya untuk kepentingan bersama. Nah, di sini juga membantu ya, membantu orang yang lagi terjatuh juga termasuk. Nah, untuk yang bertanya dengan soal ini bukan termasuk sila ketiga Pancasila ya. Kita tidak boleh saat ujian itu kita tidak boleh bertanya sama teman ataupun memberi jawaban kepada teman ya. Nah, ini menolong ibunya dan ibunya mengucapkan terima kasih, itu juga termasuk pencerminan sila ketiga Pancasila. Nah, berarti yang tidak peristiwa di yang keempat ini yang tidak termasuk peristiwa yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, yaitu nomor 2. Yang mencerminkan itu nomor 1, 2, 3, 4 ya. Oke. Nah, kita lanjut ke bahasa Indonesia. Mungkin teacher tidak menjelaskan lagi karena kemarin sudah teacher jelaskan ya di pelajaran bahasa Indonesia tentang pidato ya. Teacher skip ya, Nak ya. Kita lanjut ke pembelajaran kedua. Nah, di pembelajaran kedua ini kita akan membahas tentang tari kreasi berpasangan ya, menjelaskan tari kreasi berpasangan. Nah, sebelumnya pada minggu kemarin sudah pernah dijelaskan di waktu tari kreasi daerah ya. Nah, tari kreasi daerah itu apa ya? Tari kreasi daerah itu tarian yang gerakannya merupakan perkembangan dari gerak tarian ya tradisional ya. Dia merupakan perkembangan dari gerakan tarian tradisional yang ada. Itu tari kreasi daerah, Nak ya. Tari kreasi daerah. Tari kreasi daerah itu tarian yang gerakannya yang menggerakkannya menggunakan ya
atau itu tari kreasi daerah, tarian dan gerakannya menggunakan atau merupakan perkembangan dari tarian-tarian tradisional yang sudah ada, ya, itu tari kreasi daerah. Nah, hari ini kita akan membahas tentang tari kreasi daerah berpasangan, tari kreasi berpasangan. Nah, apa itu tari kreasi berpasangan? Nah, tari kreasi itu bisa kita kita lakukan, ya, bisa kita lakukan dengan cara solo, kemarin kan tunggal, ya, berpasangan, bisa juga dengan berkelompok, ya. Tari ini bisa dengan tunggal, ya, berpasangan, dan bisa juga berkelompok. Bisa juga berkelompok. Nah, hari ini kemarin kita sudah belajar tari kreasi tunggal, ya. Nah, hari ini kita akan belajar tari kreasi berpasangan. Nah, kalau tunggal kan dilakukan secara sendirian, ya, atau solo. Nah, hari ini secara berpasangan, ya. Nah, tari kreasi berpasangan itu tarian yang dilakukan oleh dua orang penari. Dia dilakukan oleh dua orang penari. Sedangkan kalau tari tunggal tadi oleh satu orang penari, ya. Nah, contoh tari kreasi berpasangan bisa kita lihat pada buku kalian, pada gambarnya juga, ya, halaman 46. Itu tari serampang 12. Nah, tari serampang 12 itu berasal dari Provinsi Sumatera Utara, ya, tepatnya di daerah Serdang Berdagai. Gitu. Nah, ini gambarnya, dia berpasangan antara perempuan dan laki-laki, ya. Nah, kita baca di sini. Nah, ini diciptakan oleh seniman bernama Sauti, ya. Nah, tari serampang 12 dapat dimainkan dalam berbagai kegiatan, ya. Bisa digunakan dalam berbagai kegiatan, misalnya itu di kegiatan resmi, bisa di festival kesenian, bisa di pesta, ya, pesta perayaan. Nah, bisa menggunakan tari kreasi daerah serampang 12, ya. Nah, sesuai dengan namanya, tari serampang 12 itu terdiri dari 12 gerakan tari. Nah, kenapa dia dinamakan tari serampang 12? Karena dia gerakannya menggunakan 12 gerakan tari, ya, yang dilakukan secara berkesinambungan. Nah, gerakan dalam tarian ini beragam dan dilakukan dengan cepat. Itu tari serampang 12. Nah, untuk tari yang berikutnya bisa kalian baca di rumah, ya, untuk kalian belajar. Tari golek menak, tari zapin Melayu, tari serikandi cakir, dan tari menak Umar Moyo Umar Madi. Ya, silakan kalian baca di rumah untuk belajar di rumah, ya. Nah, sama seperti tari serampang 12 tadi, di mana asalnya, kenapa disebut tari serampang 12? Artinya kalau tari serampang 12 itu kenapa dinamakan tari serampang 12? Karena tariannya memiliki 12 gerakan, ya. Makanya oleh penciptanya itu dibuat namanya tari serampang 12, ya. Nah, mungkin di sini untuk pelajaran SBDP kita lanjut di pelajaran IPA, tetapi pelajaran IPA-nya tidak akan teacher jelaskan lagi karena sudah kita pelajari tentang penyesuaian diri pada masa pubertas. Oke, mungkin cukup di situ penjelasan teacher pada hari ini. Apabila teacher ada salah kata, teacher mohon maaf. Selamat pagi.